Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan, informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil di mana saja berada, selalu dalam keadaan sehat. Terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana lalu kenapa bisa muncul dana pensiunan yang akan terima 1 miliar Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ada satu ide, luang dapat 1 miliar. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya kita ingin ketahui. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu informasinya. Sejak beberapa tahun terakhir, wacana perombakan skema pensiun aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, sudah mencuat. Salah satunya skema fully funded, yang bisa membuat aparatur sipil negara membawa uang pensiun langsung sebesar 1 miliar. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga saja hal ini nantinya menjadi satu realita ya. Apalagi ya ke depan ini Pak Prabowo semakin memperhatikan nasib para ASN termasuk para pensiunan. Pada tahun ini perubahan skema juga kembali dibicarakan. Terlihat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025. Pemerintah menyusun kebijakan reformasi perlindungan hari tua di negara ya. Jadi ini sudah berhenti bekerja karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tentu ini juga adalah menjadi harapan besar bagi seluruh PNS. Karena apabila mengalami masa pensiun, maka harapannya Bapak Ibu akan mendapatkan berapa yang telah disampaikan sesuai dengan skema terbaru nantinya apabila skema pensiunan itu diubah menjadi skema fully funded ya. Jadi kita doakan bersama Bapak Ibu kiranya pensiunan ini bisa menjadi satu realita. Jadi skema fully funded dianggap bisa membuat para PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAT-RB) yang kala itu masih dijabat oleh Cahyokumolo. Pada akhir tahun 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Nasional Judan Arif Fakrullah dalam peringatan hari ulang tahun Korpri ke-51 pada Selasa 29 November 2000. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri Pan-RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan ASN menjadi atau melalui skema fully funded secara konkret dan berkelanjutan papar Judan saat itu. Dikutip dari Civil Aparatur Police Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiun PNS terbitan September 2017 disebutkan skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan pay as you go pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang ditandai sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meskipun begitu, dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiun apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN.
Dokumen itu hanya menyebutkan program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif untuk menjadi alternatif utama pemerintah. Yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP atau take home pay, ya. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP, baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang memang lebih wajar antar jabatan. Yang ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi aparatur sipil negara dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Yang keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada aparatur sipil negara. Perubahan besaran dan formula iuran, serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai kemampuan ASN dalam mengiur perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal, baik masa kini maupun masa mendatang, dikutip dari dokumen KEM PPKF. Nah, ini sangat meyakinkan Bapak Ibu ya, bahwa memang hal ini nantinya akan menjadi satu realita, karena ini sedang digenjot oleh pemerintah, ya, bisa menjadi satu realita. Lagian ini sudah menjadi satu program yang telah termuat di dalam dokumen KEM PPKF, yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025 tahun depan. Demikian informasinya, semoga kebijakan pemerintah, rencana pemerintah untuk mengubah skema baru pensiunan hingga dapat 1 miliar bisa menjadi satu realita ke depan. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.